Ibu sekalian, kembali kami ingatkan untuk menonaktifkan mikrofon Anda selama sosialisasi berlangsung. Apa tuh? Mohon izin Bapak Ibu, apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Bella, bisa. Oke. Itu tahu Kak. Beli tidak ada.
Kemana dia? Mak, sekarang kami tengah benar. Kalau bermain kami tidak kisah. Tapi kalau dia tidak. Sudah pula. Panas ya aku nampak. Ada muka siapa? Wan. Mak dia senyap tak ah. Kalau buat macam tu. Ni ha. Ni ke mana? Kau buat tak. Kalau tak boleh tak juga kena dek makan. Dari mana? Duit dia ni lari kok ni. Ni perempuan. Mak tengok lah siapa ni? Sulah ke mana? Kata No. Ini bisa lah bisa join. Ada sedikit kendala teknik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat, baik nikmat sehat maupun kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul bersama di ruang virtual ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, dan yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat Ibu Rina Sapariani ST, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas. Yang kami hormati Bapak Doni Warjianto SE selaku narasumber. Yang kami hormati Bapak Faisal Aziz ST selaku narasumber. Yang kami hormati seluruh kepala perangkat daerah, camat, lurah, dan seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Yang kami hormati seluruh pejabat administrator, pengawas, dan pelaksana di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas, serta seluruh peserta sosialisasi yang kami banggakan. Untuk menumbuhkan rasa kebangsaan, marilah bersama-sama kita mendengarkan sejenak lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Berdiri. Baik, kita masuki acara selanjutnya yaitu kata sambutan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dalam hal ini disampaikan oleh Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kepada Ibu Rina Sapariani ST, disilakan. Terima kasih Bu Bella Resti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Kepulauan Anambas atau yang mewakili, yang saya hormati Camat dan Lurah se-Kabupaten Kepulauan Anambas atau yang mewakili, serta seluruh ASN yang hadir pada kesempatan pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, pada kesempatan ini kita dapat bersilaturahmi pada acara sosialisasi secara virtual ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita dapat mentauladani sifat dan perilaku beliau dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam melaksanakan tugas kita sebagai aparatur negara dan abdi masyarakat. Terima kasih kami sampaikan atas kehadiran Bapak dan Ibu semua. Terlebih dahulu kami sampaikan permohonan maaf dari Ibu Kepala BKPSDM. Beliau pada kesempatan ini berhalangan hadir karena dalam agenda melaksanakan tugas lainnya. Para peserta sosialisasi dan hadirin yang berbahagia. Sebagaimana kita ketahui bahwa aparatur sipil negara haruslah dapat melaksanakan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkenaan dengan aspek kepegawaian. Di antaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan peraturan-peraturan turunan dari undang-undang tersebut. Di antaranya juga Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Nah, di dalam undang-undang tersebut terdapat di dalam ketentuan pasal 3-nya menyebutkan bahwa setiap ASN di dalam menjalankan tugas dan profesinya harus berlandaskan
kepada dasar serta kode etik dan kode perilaku diuraikan secara rinci. Selain daripada ketentuan Undang-Undang ASN, juga diharuskan memperhatikan rambu-rambu yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tersebut. Di antaranya muat 17 kewajiban dan 14 larangan. Untuk itu, aparatur sipil negara sebagai abdi masyarakat mempunyai peran yang teramat penting di dalam rangka menciptakan masyarakat yang madani, yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi, yang diharapkan dapat memberikan pelayanan secara adil dan merata, dan juga menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Rekan-rekan ASN yang dicita-citakan bangsa Indonesia, agar dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut diperlukan ASN yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab di dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme. Bentuk keseriusan di dalam menyikapi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mengundangkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 tentang penanganan benturan kepentingan. Perbub ini mengatur tentang ketentuan dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertujuan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, serta untuk meminimalisir terjadinya benturan kepentingan dan menyatukan pemahaman yang tidak seragam mengenai benturan kepentingan sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang beragam. Hal ini sangat berpengaruh pada performa kinerja penyelenggara pemerintah yang diharapkan dapat membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Untuk itu, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas di dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugasnya. Potensi adanya benturan kepentingan harus dapat ditangani secara tepat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar setiap keputusan yang diambil dilandasi dengan pertimbangan yang profesional, objektif, berintegritas, independen, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penanganan benturan kepentingan pada kesempatan ini akan disosialisasikan oleh dua narasumber kita, yaitu dari BKPSDM dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Sebagai bentuk komitmen untuk mengembalikan kepercayaan publik menuju terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Para peserta sosialisasi kesempatan ini dan selanjutnya mari bersama-sama kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 45 Tahun 2020 tentang penanganan benturan kepentingan. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, perlindungan, dan taufik hidayahnya kepada kita semua. Jazakallah saya ucapkan atas perhatian dan saya memohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Rina Sapariani SD atas sambutannya. Kita memasuki sesi selanjutnya, yaitu penyampaian materi oleh Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi, Penilaian dan Kinerja dan Penghargaan, Bapak Doni Warjianto. Kepada Bapak, kami silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kawan-kawan semua. Mohon izin Bapak Ibu, izin share screen-nya dulu. Baik, kita mulai saja. Sosialisasi Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 45 Tahun 2020 tentang penanganan benturan kepentingan. Hal ini BKPSDM lakukan itu untuk memenuhi kewajiban pada surat edaran dari Bupati Kepulauan Anambas, yaitu BKPSDM wajib melaksanakan sosialisasi mengenai benturan kepentingan kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Anambas. Dasar hukum dalam penyusunan Perbup ini yaitu Permenpan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan. Benturan kepentingan adalah situasi di mana penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan atau tindakannya. Latar belakang kita mengadakan sosialisasi ini yaitu pertama, meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi pada pegawai di lingkungan Pemkab Anambas. Yang kedua, menyeragamkan pemahaman mengenai benturan kepentingan, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang beragam dan sangat berpengaruh pada performance kinerja pegawai. Tujuan disusunnya Perbup ini, pertama, menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien, tanpa mengurangi kinerja pegawai yang bersangkutan. Yang kedua, mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara. Yang ketiga, menegakkan integritas. Dan yang keempat, menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sumber benturan kepentingan yang pertama, penyalahgunaan wewenang, yaitu penyelenggara negara membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Yang kedua, perangkapan jabatan, yaitu seorang penyelenggara negara menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel. Sumber benturan kepentingan yang ketiga yaitu hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang penyelenggara negara dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perwakilan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya. Yang keempat, gratifikasi. Yang kelima, kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara daerah yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada. Sumber benturan yang terakhir yaitu kepentingan pribadi atau kelompok. Gratifikasi di sini merupakan pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, rabat, barang, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Jenis benturan kepentingan yang diatur dalam Perbup 45 ini yaitu pertama, kebijakan yang berpihak akibat pengaruh atau hubungan dekat, ketergantungan, atau pemberian gratifikasi. Yang kedua, pemberian izin yang diskriminasi. Yang ketiga,
pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat, balas jasa, rekomendasi, pengaruh dari pejabat pemerintah. Yang keempat, pemilihan partner atau rekan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional. Yang kelima, melakukan komersialisasi pelayanan publik. Yang keenam, penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi. Yang ketujuh, menjadi bagian dari pihak yang diawasi. Yang kedelapan, melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur. Kesembilan, menjadi bawahan pihak yang dinilai. Kesepuluh, melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain. Yang ke-11, melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain. Yang ke-12, melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar, dan prosedur. Ke-13, menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai. Ke-14, penyelidikan dan penyidikan yang dapat merugikan pihak terkait karena pengaruh pihak lain. Prinsip dalam penanganan benturan kepentingan ini, yang pertama, mengutamakan kepentingan publik. Yang kedua, menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan. Yang ketiga, mendorong tanggung jawab pribadi dan keteladanan. Yang keempat, menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan. Berikut, kami juga paparkan beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan. Pertama, pencegahan sebelum terjadinya benturan kepentingan, yaitu refleksi diri. Pertama, etika, integritas, dan nilai. Apa sih yang dimaksud dengan etika itu? Etika itu lebih mengandung kepada apakah tindakan saya benar, apakah tindakan saya masih sesuai dengan standar yang berlaku secara umum tentang benar atau salah. Integritas itu, apakah saya jujur terhadap keseluruhan aspek dalam situasi ini, apakah orang yang tepat mengetahui apa yang sedang terjadi. Dan nilainya, apakah tindakan saya selaras dengan nilai-nilai pribadi saya dan institusi lembaga yang saya wakili. Pencegahan sebelum terjadinya benturan kepentingan, yang kedua itu menurunkan risiko. Yang pertama, menolak dan menghindari pemberian hadiah atau gratifikasi yang terkait jabatan. Yang kedua, menghindari dan membatasi diri untuk berinteraksi langsung dengan pihak-pihak terkait yang dilarang oleh kode etik dan perundangan yang berlaku atau berpotensi dapat dipersepsikan benturan kepentingan oleh publik. Yang ketiga, membatasi dan mengurangi kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas. Yang keempat, mendorong perbaikan sistem pengelolaan benturan kepentingan di instansi untuk menutup celah pelanggaran terhadap aturan atau kebijakan benturan kepentingan. Ini tip yang kedua, pencegahan saat benturan kepentingan sedang terjadi. Yang pertama, deklarasi, di mana penyelenggara negara atau pejabat pemerintah mengidentifikasikan dan melaporkan konflik kepentingan yang dihadapi sesuai dengan ketentuan dan proses yang berlaku di instansi. Yang kedua, diskusi, di mana penyelenggara negara atau pejabat pemerintah memberitahukan kepada atasan atau pejabat berwenang di instansi sebelum bertindak jika terdapat risiko terjadinya benturan kepentingan. Yang ketiga, dimitigasi, di mana penyelenggara negara atau pejabat pemerintah dapat membatasi akses informasi atau menarik diri dari kegiatan yang sedang berlangsung. Tata cara penanganan benturan kepentingan yang diatur di pergub ini, yang pertama, setiap pejabat atau pegawai yang mengalami suatu kejadian atau keadaan benturan kepentingan harus melaporkan kejadian tersebut kepada atasan langsung. Yang kedua, apabila atasan langsung terlibat dalam terjadinya benturan kepentingan, maka pejabat melaporkan kepada kepala perangkat daerah atau unit kerja. Yang ketiga, setiap pejabat atau pegawai yang mengetahui adanya benturan kepentingan di lingkungan perangkat daerah atau unit kerja harus melaporkan kejadian tersebut kepada kepala perangkat daerah atau unit kerja. Apabila kepala perangkat daerah
terlibat dalam terjadinya benturan kepentingan, maka pejabat pegawai melaporkan kepada bupati melalui inspektorat. Yang kelima, masyarakat yang mengetahui atau mengalami terjadinya benturan kepentingan dapat melaporkan atau memberi keterangan adanya dugaan benturan kepentingan melalui sarana pengaduan masyarakat yang ada di inspektorat daerah. Identifikasi benturan kepentingan. Pertama, setiap perangkat daerah atau unit kerja mengidentifikasi benturan kepentingan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya. Identifikasi tersebut ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah atau unit kerja. Ini contoh format identifikasi benturan kepentingan yang ada di Perbub 45 kita. Ini contohnya. Pertama, uraian bentuk jenis potensi benturan kepentingan. Penyalahgunaan jabatan wewenang. Kondisi potensinya menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan atau keluarga dan golongan dan mempengaruhi pihak ketiga baik langsung maupun tidak langsung. Pejabat atau pegawai yang terkait, yakni kepala perangkat daerah atau unit kerja, strategi pencegahan yang dapat kita lakukan, penandatanganan fakta integritas yang isinya bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas, dan internalisasi kode etik. Uraian bentuk yang kedua, contohnya gratifikasi, di mana kondisi potensi BK-nya mendapat fasilitas atau hadiah dari pihak ketiga, pejabat pegawai yang terkait, pejabat pembuat komitmen, atau pejabat pengadaan. Strategi pencegahannya, penandatanganan fakta integritas yang isinya berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan KKN. Yang kedua, melaporkan gratifikasi. Yang ketiga, melaporkan LHKPN atau LHKASN. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mungkin untuk mengenai evaluasi penanganan benturan kepentingan akan lebih detail disampaikan oleh kawan-kawan dari inspektorat. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Doni yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Baik, sebelum penyampaian materi oleh pemateri kedua, kami persilahkan kepada peserta sosialisasi yang ingin bertanya mengenai materi yang telah disampaikan oleh Bapak Doni untuk mengajukan pertanyaannya di kolom chat box dengan format nama, asal instansi, dan pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan akan kita diskusikan pada sesi diskusi di akhir acara nanti. Baik, kita lanjutkan penyampaian materi kedua oleh Auditor Ahli Pertama Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas kepada Bapak Faisal Aziz, ST. Kami silakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Sebelumnya saya izin share dulu. Apakah sudah muncul, Bapak Ibu? Izin sebelumnya, moderator, apakah sudah muncul ini PowerPoint-nya? Sudah, Pak, sudah. Sudah ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Untuk pagi ini, saya akan melanjutkan penjelasan terkait tentang evaluasi penanganan benturan kepentingan. Nah, di sini sedikit saya tambahkan tentang evaluasi penanganan benturan kepentingan. Dasar hukumnya yaitu dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 37 Tahun 2012 dan juga Peraturan Bupati
16 nomor 45 tahun 2020 yang baru saja dijelaskan tadi. Nah, dalam SK Benturan Kepentingan nomor 703 tahun 2022, Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas itu memiliki tugas melakukan monitoring evaluasi setiap 6 bulan sekali atau tiap semesternya nih. Nah, Inspektorat itu melakukan evaluasinya itu dengan menilai kebijakan penanganan benturan kepentingannya, terus juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap identifikasi penanganan benturan kepentingan yang tadi sudah dijelaskan. Terus juga kita juga melihat strategi penanganan benturan kepentingannya seperti apa, juga melihat tindakan penanganan benturan kepentingannya seperti apa. Nah, untuk yang penanganan benturan kepentingan di kebijakannya itu kita lihat tuh apakah pertama itu mengetahui definisi benturan kepentingannya seperti apa. Nah, seperti ini tadi kan kita sudah mengikuti sosialisasi, jadi kita sudah sedikit banyak mengetahui definisi benturan kepentingan itu seperti apa. Terus juga melihat adanya komitmen pimpinan dalam menerapkan kebijakan benturan kepentingannya. Terus juga kita juga menilai adanya pemahaman dan kesadaran yang baik tentang benturan kepentingan untuk mendukung kepatuhan dalam penanganan benturan kepentingan tersebut. Terus juga kita melihat apakah terdapat keterbukaan informasi yang memadai terkait penanganan benturan kepentingan ini, bisa melalui adanya pengaduan melalui dari whistleblowing atau juga pengaduan masyarakat langsung ke inspektoratnya, atau juga bisa boleh dari melalui ekspan lapor. Terus dari identifikasi penanganan benturan kepentingan yang kita lihat itu dokumen-dokumen yang kita sudah jabarkan sebelumnya tadi, ada tentang identifikasi penanganan. Kita lihat apakah sudah mengetahui jenis benturan kepentingan itu seperti apa. Terus kita juga lihat lagi sumber penyebabnya sudah benar apa belum. Terus kita nilai lagi kondisi potensi benturan kepentingannya. Terus juga pejabat terkait yang menjadi benturan kepentingannya itu kita lihat, kita monitoring dan evaluasi apakah perangkat daerah sudah mengerti atau belum. Nah, dokumen identifikasi tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Doni tadi juga kita bisa lihat di dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2020. Nah, selanjutnya juga kita akan menilai itu bagaimana strategi penanganan benturan kepentingan pada perangkat daerah itu. Biasanya tuh dengan apakah sudah ada kode etik, mungkin kita semua juga udah ada kode etik ya, terus juga apakah sudah dilakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait penanganan benturan kepentingan, seperti yang kita hadiri saat ini. Terus juga kita juga mengecek apakah sudah ada penandatanganan fakta-fakta integritas, terus adanya pengumuman laporan LHKPN seperti tadi atau LHKSN, dan dokumen-dokumen lainnya yang dinilai dalam penanganan benturan kepentingan. Dan terakhir itu ada tindakan penanganan benturan kepentingan. Nah, kita lihat nih, apakah ada laporan terkait benturan kepentingan. Biasanya nih, kalau terkait benturan kepentingan, itu tuh jarang. Malah setiap bulannya itu bisa dinilai tidak ada laporannya. Itu harus kita pelajari lagi, apakah tidak ada laporan karena emang tidak ada terjadinya benturan kepentingan, terus ataukah emang ya kadang itu seperti takut untuk melaporkan. Itu bisa kita lakukan dengan cara whistleblowing tadi, dengan melaporkan di whistleblowing. Terus untuk selanjutnya ada juga kadang kita tidak tahu ini apakah benturan kepentingan apa tidak. Nah, itu dilihat lagi bisa apa tidaknya mengidentifikasi benturan kepentingan yang dibuat sebelumnya. Terus juga laporan penanganan benturan kepentingan ini kalau bisa dibuat setiap semesternya karena kita akan menilai dan kita akan evaluasi. Walaupun laporan itu berbentuk nihil, cukup dilaporkan nihil saja. Jadi tidak ada masalah jika ada atau tidaknya laporan tersebut. Oke, selanjutnya selanjutnya format dokumennya, format dokumen dari yang ada di Perbup nomor 45 tahun 2020 itu seperti ini. Oke, itu sudah seperti yang dijelaskan oleh Pak Doni tadi, yaitu uraian bentuk jenis potensi benturan kepentingan tadi, terus adanya kondisi potensial benturan kepentingannya, terus diisi juga pejabat pegawai terkait, terus juga diisi juga strategi pencegahan seperti yang sudah dijelaskan
Pak Doni seperti yang tadi. Selanjutnya itu ada terkait tentang laporan. Nah, laporan ini dalam hal terjadi benturan kepentingan, setiap perangkat daerah tetap melaporkan nihil pada setiap semesternya. Dokumen laporan benturan kepentingan juga dapat ditembuskan ke inspektorat, boleh tiap semesternya ataupun tiap bulannya. Namun pada setiap bulannya nanti akan dibuatkan ini dokumen monitoring dan evaluasi identifikasi benturan kepentingan. Dokumen ini ada di Perbup nomor 45 di lampiran yang terakhirnya, itu bisa dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menilai identifikasi tadi, memonitoring dan mengevaluasi apakah identifikasi tadi yang sudah dibuat itu sudah berjalan baik atau perlu perubahan. Nah, dalam melakukan monitoring dan evaluasi tersebut dapat menggunakan kuesioner yang terlampir di Perbup ini. Kita lihat dulu ada 10 item itu bisa dinilai apakah ada pejabat pegawai menerima gratifikasi atau menerima hadiah untuk menguntungkan pihak pemberi, terus pemberian akses khusus pada pejabat, pegawai atau pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur, terus juga 3 pegawai pejabat menggunakan keputusan atau tindakan yang menyalahgunakan wewenang, dan selanjutnya sampai nomor 10. Nah, hal ini bisa dilihat di Perbup nomor 45 tahun 2020 tersebut. Selanjutnya, apabila ada laporan terkait benturan kepentingan, mungkin ini formatnya. Jadi formatnya itu boleh yang terhormat kepada Bupati atau dilaporkan kepada BKPSDM dan boleh ditembuskan ke inspektorat. Nah, itu dengan bahasa seperti ini boleh kita ikutkan saja dengan nama, jabatan, unit kerja, terus uraian bentuk kepentingan seperti apa, terus penyebabnya apa, terus kita juga lihat status penanganannya sudah ditindaklanjuti atau belum. Kebanyakan biasa laporan benturan kepentingan kita sudah menindaklanjuti, namun dokumen tindak lanjutnya itu tidak kita buat. Terus selanjutnya itu ada format hasil pemeriksaannya seperti ini. Nah, ketika adanya terjadi benturan kepentingan, kita bisa membuatkan format hasil pemeriksaan benturan kepentingan oleh atasan langsung atau kepala perangkat daerahnya. Seperti ini formatnya, boleh dilihat nanti di Perbup nomor 45 tahun 2020. Terus selanjutnya nanti apabila dalam pelaporan, format dari pemeriksaan benturan kepentingan ini dapat dilampirkan ke dalam laporan semester yang tadi dibuat. Walaupun yang tadi kalau apabila laporannya nihil, cukup melaporkan laporan nihil aja. Mungkin demikian terkait evaluasi penanganan benturan kepentingan yang dilakukan oleh inspektorat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuki acara selanjutnya yaitu sesi diskusi. Saya akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk ini dari Prima dari Dinkes PPKB. Pertanyaannya adalah apakah ada jaminan kerahasiaan pihak yang melapor atau mungkin yang melapor memang takut untuk melapor, Pak? Silakan Bapak Faisal atau Bapak Doni yang ingin menjawab. Silakan. Bapak Faisal mungkin silakan, Pak. Baik, saya akan coba menjawab terkait pertanyaan tadi. Saya coba tanya lagi. Jadi, apakah ada jaminan kerahasiaan pihak yang melapor atau mungkin yang melapor yang takut untuk lapor? Jadi kalau untuk jaminan kerahasiaan, ketika Bapak Ibu semua takut nih untuk melaporkan terkait adanya benturan kepentingan yang terjadi, apakah itu digratifikasi atau itu ada penyalahan wewenang, itu bisa melaporkan melalui whistleblowing yang ada di inspektorat. Untuk jaminan kerahasiaan pihak yang melapor bisa dirahasiakan dengan aman. Selanjutnya juga kita sedang menyusun aplikasi whistleblowing-nya sendiri. Jadi ketika melapor itu merasa aman, merasa
data dan kerahasiaan pihak pelapor itu terjaga, tidak diketahui. Mungkin demikian, bisa ditambahkan kalau misalnya ada tambahan oleh Pak Doni. Terima kasih. Silakan Pak Doni, jika ada tambahan. Baik, terima kasih Pak Prima dan Pak Faisal Aziz. Ini sudah masuk ke teknis itu tuh. Jadi kalau di Perbup ini memang mengatur channelnya itu memang di inspektorat. Jadi mungkin yang sudah didiskusikan oleh Pak Faisal Aziz itu sudah sesuai dengan kaidah yang berlaku. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih jawabannya dari Bapak Faisal dan Bapak Doni. Jadi jawaban apakah ada jaminan kerahasiaan pihak yang melapor. Jadi setelah bisa kita simpulkan untuk melapor itu tadi dari inspektorat sendiri sudah menyiapkan aplikasinya, begitu ya Bapak Faisal? Sedang disusun aplikasinya untuk whistleblowing tadi. Atau bisa tadi dengan omspar lapor juga bisa di situ. Kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami silakan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Mungkin dari Baskes Bangpol yang ingin bertanya. Atau dari BPBD, ada yang ingin ditanyakan? Saya bisa bertanya? Iya, Bapak, silakan Bapak. Ya, saya dari Agus Supratman, sekretaris dari Dinas Pemadam Kebakaran. Penyelenggara yang terhormat, terima kasih atas sosialisasi yang disampaikan, sangat bagus. Kemudian hasil daripada analisa saya tentang keinginan peserta untuk bertanya, ini kan sebenarnya hal ini banyak terjadi, dan kemudian tingginya ancaman terhadap yang melaporkan ini yang membuat para peserta agak vakum untuk bertanya. Jadi analisa saya seperti itu. Saya mengulas kembali masalah pertanyaan yang pertama tentang jaminan. Tadi dikatakan oleh Pak Faisal mengatakan dijamin. Tapi jaminannya berupa apa? Karena takutnya nanti dengan dikatakan dijamin, selain daripada kesalahan awal oleh pihak pelapor, juga oleh pihak penerima laporan. Nah, disinilah timbulnya keraguan kami bahwa laporan ini yang akan disampaikan belum merasa nyaman karena jaminannya lemah. Hukuman atau tindakan apa yang dilakukan apabila laporan yang kami berikan bocor kepada publik oleh pihak penerima laporan. Dari saya demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Mungkin dari Bapak Faisal, silakan menjawab Bapak. Baik, saya izin jawab dari Pak Agus Supratman tadi. Kalau untuk bentuk jaminan itunya,
kerahasiaan datanya, Pak. Jaminan terhadap pelapornya itu kerahasiaan data yang melapor, Pak. Jadi untuk laporan benturan kepentingan ini kan tidak langsung dihukum nih siapa yang dilaporkan itu. Pastikan kita melakukan tadi ada namanya pemeriksaan tadi yang melalui dokumen pemeriksaan oleh atasan langsung. Jadi dinilai dulu apakah benar adanya apakah benar adanya terjadi benturan kepentingan atau tidak. Jadi mungkin dari pihak kita ngelihat, dari pihak melapor kan bisa ngelihat aja, oh ini ada terjadi benturan kepentingan nih, mungkin ini dekat sama ini mungkin dekat dengan ini. Tapi kan setelah pemeriksaan juga bisa dinilai itu apakah terjadinya benturan kepentingan apa tidak. Nanti kalau misalnya emang terjadi benturan kepentingan, pastikan ada sanksi-sanksi terkait yang diberikan apabila benar terjadi benturan kepentingan tersebut. Seperti ya benar sih kata Bapak tadi, kalau misalnya ada ketakutan mungkin dari penanya, terus dari pertanyaan yang tadi pertama juga kemungkinan besar ada, karena kita lihat dari sumber benturan kepentingan ini aja, hubungan afiliasi, gratifikasi, terus perangkapan jabatan, terus juga ada kelemahan sistem organisasi, terus juga penyalahgunaan wewenang ini ya dekat banget sama kita gitu. Jadi kemungkinan terjadi itu sangat mungkin, ya boleh dilaporkan. Terus untuk data keamanannya dirahasiakan, dijamin kerahasiaan data pelapornya. Terus nanti setelah dapat laporan itu dari pihak inspektorat nanti juga bakal mengidentifikasi lagi seperti tadi, menilai apakah benar terjadi benturan kepentingan atau tidak. Terus apabila benar terjadi, makanya akan diberikan sanksi terhadap terlapornya. Apabila tidak benar, maka laporannya kita anggap selesai, tapi dengan penilaian bahwa terlapor itu sudah dilakukan pemeriksaan. Mungkin demikian, Pak, atas jawabannya. Terima kasih. Izin Pak Faisal. Sangat bagus sekali sih sebenarnya sosialisasi ini, sangat, dan ini melindungi kami sebenarnya dan beberapa daripada aparatur yang lain. Dari selama ini kan tertahan-tahan aja di hati dan di dada, bahkan di pikiran. Nanti kalau saya laporkan, nanti saya pula yang dihukum. Karena yang terhembus di publik adalah pelapor selalu menjadi korban. Bahkan yang dilaporkan pun selalu menjadi korban. Nah, sosialisasi ini saya ingin sekali membaca hard copy-nya. Mungkin bisa saya download entah di mana. Ya, kadang-kadang saya yang udah cukup banyak mendengarkan keluhan mereka dan lain sebagainya, saya sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya mendengarkan. Mendengarkan saja sudah bagus, Pak. Mendengarkan saja sudah bagus, apalagi memberikan solusi. Dan kita bisa memberikan mereka semacam apresiasi dengan cara menunjukkan bukti bahwa kita konsisten terhadap penegakan peraturan bupati atau peraturan daerah ini yang akan membuat Anambas bisa bebas daripada KKN. Secara psikologi sebenarnya banyak laporan-laporan itu, Pak, tapi memang tidak dilaporkan. Sangat banyak. Mungkin evaluasi daripada inspektorat sendiri sudah cukup tinggi, apalagi lapisan grassroots itu banyak sekali melihat, mendengar masyarakat, bahkan aparatur sendiri yang sangat mengetahui terpaksa diam saja karena takut menjadi korban. Demikian terakhir dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Agus Supratman. Mungkin jawabannya sudah sangat jelas ya Bapak. Iya, kami silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi. Silakan Pak, Bu, untuk mengaktifkan mikrofonnya.
Silakan Bapak. Bapak dari UPT Dukcapil mungkin ingin ada yang ditanyakan? Baik, mungkin tidak ada pertanyaan ya Bapak Ibu. Oke, sudah jelas berarti ya Bapak Ibu materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Doni dan Bapak Faisal. Baik, kita akhiri saja sosialisasi hari ini. Iya, kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk mengisi absen yang telah dikirim pada kolom chat box. Baik, mungkin sekian sosialisasi dari kami. Untuk materinya sendiri sudah kami share di kolom chat box ya Bapak Ibu. Untuk absensinya tolong diisi Bapak Ibu, ini guna untuk membuatkan Bapak Ibu sertifikat sosialisasinya. Terima kasih. Baik, kita tutup saja sosialisasi hari ini. Demikian acara sosialisasi peraturan penanganan benturan kepentingan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Untuk itu, saya Bella Resti atas nama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia undur diri. Mohon maaf atas segala hilaf kata. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.